Halo, teman-teman, sekerja juga anak-anak. Selamat datang di kelas 2. Kita bertemu kembali dengan Harti Widi Channel. Kali ini kita akan membahas tentang ruas-ruas garis bangun ruang dan laporan hasil pengamatan. Oke? Mari kita mulai pembelajaran kita kali ini. Teman-teman, juga anak-anak semua, di dalam tayangan ini ada beberapa bangun atau benda yang ada di sekitar kita. Misalnya yang nomor 1 bisa tempat duduk ya. Kemudian yang nomor 2 benda itu adalah kotak kue, bisa juga. Yang nomor 3 benda kaleng kue atau celengan. Yang nomor 4 contohnya seperti itu adalah penghapus. Yang nomor 5 pasti kita semua udah tahu itu Rubik. Nah, yang nomor 6 bentuk seperti itu bendanya contohnya topi ulang tahun. Kemudian topinya Pak Tani. Anak-anak pasti tahu yang nomor 7 bentuk benda seperti itu adalah bola. Oke, pinter ya. Nah, benda-benda ini ada di sekitar kita. Benda ini merupakan bangun ruang. Bangun ruang itu apa? Mari kita lanjutkan. Bangun ruang adalah suatu bangun yang mempunyai ruangan. Kemudian bangun-bangun itu dibatasi oleh sisi-sisinya atau oleh dinding-dindingnya, bagian depan dan bagian belakang. Bisa juga bagian atas dan bagian bawah. Bisa juga sisi kiri dan sisi kanan. Kemudian bangun ruang merupakan bangun 3 dimensi karena mempunyai panjang, lebar, dan tinggi. Kali ini kita akan membahas tentang ruas garis pada bangun ruang. Ruas garis nama lainnya adalah rusuk. Kita dapat mengetahui ruas garis dilihat dari garisnya atau tulangnya dari bangun ruang tersebut. Nah, yang pertama adalah bangun ruang kubus. Permukaannya persegi. Karena ukurannya sama, maka bangun ruangnya disebut kubus. Kita akan melihat ruas garis atau rusuk pada kubus. Kita tandai setiap garisnya. Ini adalah ruas garis atau rusuk yang pertama. Kubus ini sudah ada namanya ya, sudah ada huruf-hurufnya. Maka ketika kita menyebut ruas garisnya, kita bisa memberi namanya. Ruas garis yang pertama adalah AB. Kita berusaha menamakan atau memberi nama berdasarkan huruf yang lebih awal. A dengan B, duluan A, maka kita menjawabnya A, B. Kemudian ruas garis yang kedua, kita tandai dulu. Lalu kita beri nama ruas garis tersebut BC. Kenapa B dulu disebut? Karena B lebih dahulu dibandingkan huruf C.
Maka yang kedua adalah ruas garis BC. Kemudian ruas garis yang ketiga masih ada di bagian bawah ya. Kita mencarinya di bagian bawah dulu supaya teratur. Yang ketiga adalah CD. Yang keempat adalah AD. A dengan D lebih dahulu A. Maka kita menjawabnya ruas garis AD. Kalau sudah di bagian bawah, ruas garis yang lain adalah yang berdiri. Kita tandai dengan garis warna biru. Garis kelima, ruas garis kelima adalah AE. Yang keenam, BF. Yang ketujuh, CG. Yang kedelapan, DH. Yang di bawah sudah, yang berdiri sudah. Yang mana yang belum? Ya, benar, bagian atas ya. Kita tandai bagian atas dengan warna hijau. Yang kesembilan adalah EF. E lebih dahulu ya. Kemudian ruas garis ke-10 adalah FG. Ke-11 GH. 12 EH. Maka ruas garis atau rusuk kubus berjumlah 12. Oke? Sudah paham ya? Kita coba dengan bangun ruang yang lain. Bangun ruang ini atasnya lancip, maka disebutnya limas. Alasnya berbentuk segi 4, maka disebutnya limas segi 4. Perhatikan ruas garis atau rusuk, kita tandai dulu yang bagian bawah. Oke? Nah, saya sudah menandai bagian bawahnya dengan warna orange, ada 4 ruas garis. Yang pertama adalah ruas garis AB. Yang kedua BC. Yang ketiga CD. Yang keempat AD. Kalau sudah ruas garis di bawah yang kita tandai, maka selanjutnya adalah ruas garis yang berdiri. Kemudian semua ujungnya ke titik E. Kita tandai dulu dengan garis warna ungu. Garis kelima, ruas garis kelima, namanya adalah AE. Ruas garis keenam, BE. Ruas garis ketujuh, CE. Ruas garis ke-8, DE. Maka ruas garis limas segi 4 berjumlah 8. Wow, keren ya. Anak-anak sudah pintar. Pasti kalian menjadi lebih paham. Oke, jika belum paham, ulang kembali dari depan. Cermati baik-baik. Nah, mari kita uji pemahaman kita. Apakah sudah memahami dengan baik arti ruas garis atau rusuk pada bangun ruang? Saya punya soal. Anak-anak bisa mewarnai tiap ruas garis atau rusuknya, kemudian menyebutkan namanya. Kalau sudah, bisa kalian kirim, bisa anak-anak kirim kepada Bapak atau Ibu guru sebagai bahan pengayaan.
Hasilnya dilaporkan. Bapak dan Ibu guru, pekerjaan saya benar atau tidak? Laporan ini bermanfaat menambah wawasan kita. Kali ini kita juga akan belajar membuat laporan hasil pengamatan tentang lingkungan. Laporan ini kita ambil dari sebuah bacaan. Kita pernah belajar membuat laporan hasil pengamatan dari beberapa gambar. Kali ini dari sebuah teks bacaan. Bacalah teks bacaan di bawah ini dengan baik. Anak-anak perhatikan ketika menulis huruf atau menulis judul, hurufnya huruf besar pada awal kata. Kecuali kata yang, y-nya kecil karena itu kata hubung. Kata dan, huruf D-nya kecil karena kata hubung. Tidak pakai tanda titik ya ketika menulis judul. Mari kita baca bacaan di bawah ini. Kalau ada tanda titik, kalian harus berhenti membaca. Lalu dilanjutkan, suaranya naik ke atas. Oke, kita mulai. Tempat yang kumuh dan becek harus dibersihkan. Tempat kumuh membuat lingkungan bau. Bau tidak enak akan membuat tempat tidak nyaman. Udara di sekitar menjadi tercemar. Pencemaran lingkungan bisa menimbulkan penyakit. Tempat yang becek juga dapat membahayakan diri. Tempat yang becek mengandung air. Jika tidak berhati-hati saat berjalan, dapat terpeleset dan jatuh. Kepala bisa terbentur ke lantai. Oleh sebab itu, kita harus menjaga keselamatan diri. Caranya dengan menjaga kebersihan lingkungan agar tidak kumuh dan becek. Dari bacaan ini, kita dapat mencari informasi dengan menggunakan kata tanya. Kata tanya yang pertama adalah apa? Apa yang harus dibersihkan? Jawaban dari pertanyaan ini ada di bacaan tadi. Jadi, dari bacaan yang sudah kita baca dapat kita tanya untuk mendapatkan informasi. Apa yang harus dibersihkan? Maka jawabannya adalah tempat yang kumuh dan becek harus dibersihkan. Kemudian pertanyaan yang kedua, mengapa? Mengapa harus dibersihkan? Jawabannya adalah tempat kumuh membuat lingkungan bau. Bau tidak enak akan membuat tempat tidak nyaman. Udara pun akan tercemar, sehingga dapat menimbulkan penyakit. Nomor 3, kata tanya apa? Apa akibat dari tempat yang becek? Jawaban nomor 3 dapat kamu lihat dalam bacaan yang sudah kamu baca tadi. Tetapi menjawabnya harus dengan kalimatmu sendiri. Pertanyaan nomor 4, bagaimana cara menjaganya agar tidak becek? Jawabannya juga ada di bacaan tadi.
Nah, anak-anak, dari jawaban-jawaban yang kamu lakukan dan sudah kamu tulis di sebuah kertas, bisa kamu kembangkan sendiri dengan kalimat atau kosakata yang lebih banyak atau lebih baik. Nah, setelah dikembangkan, maka tulislah kalimat tersebut ke dalam kolom ini. Kita ambil judulnya lingkungan yang becek dan kumuh. Hasil pengamatan kamu dari bacaan tersebut, setelah kamu menjawab pertanyaan, kamu kembangkan ke dalam kalimat-kalimat dengan kata-katamu sendiri. Bukan memindahkan bacaan tadi ke dalam kolom hasil pengamatan. Bukan. Tetapi jawaban yang kamu jawab dari 4 pertanyaan tadi, kamu masukkan ke dalam hasil pengamatan di bawah ini dengan kata-katamu sendiri. Kita pernah melakukannya pada video terdahulu. Oke? Nah, inilah materi pembelajaran kita kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat dan menambah pengetahuan kita. Sekali lagi, jika belum paham, bisa kamu ulangi kembali dan kamu cermati dengan baik. Terima kasih untuk perjumpaan kita kali ini. Ingat ya, kita masih terus berjuang untuk hidup sehat. Semoga pembelajaran kita makin banyak manfaatnya. Sampai jumpa.